Mengapa Yesus menangis? Sebelum kita membahas mengapa Yesus menangis, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya arti tangisan. Tangisan adalah salah satu bahasa manusia. Melalui tangisan, seseorang menyampaikan keadaan batinnya kepada orang lain. Namun, tangisan tidak selalu memiliki makna yang sama. Dua orang dapat menangis dalam peristiwa yang sama, tetapi dengan alasan yang sangat berbeda. Bayangkan sebuah rumah duka. Semua orang mungkin menangis, tetapi belum tentu karena motivasi yang sama. Ada yang menangis karena kehilangan orang yang dicintai. Ada yang menangis karena penyesalan. Ada yang menangis karena rasa bersalah. Ada pula yang menangis karena terharu melihat kasih seseorang. Dari luar, air mata mereka tampak sama, tetapi isi hati mereka berbeda dan motivasi mereka berbeda. Karena itu, secara logis, kita tidak boleh langsung menyimpulkan penyebab tangisan hanya dari fakta bahwa seseorang menangis. Tangisan hanyalah sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang dirasakan, sedangkan makna di balik tangisan harus dipahami dari keseluruhan konteks. Pada umumnya manusia menangis karena menyadari keterbatasannya. Kita menangis ketika tidak mampu mengubah keadaan, tidak mampu menyembuhkan orang yang kita kasihi, atau tidak mampu mengalahkan kematian. Air mata seringkali menjadi pengakuan bahwa kemampuan kita mempunyai batas. Namun, apakah setiap tangisan selalu menunjukkan kelemahan? Belum tentu. Disinilah kita perlu melihat tangisan Yesus secara utuh. Ketika Lazarus meninggal, Yesus memang menangis. Akan tetapi beberapa saat kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Fakta ini sangat penting. Jika Yesus mampu membangkitkan Lazarus, maka tangisannya tidak mungkin dipahami sebagai bukti bahwa ia tidak berdaya menghadapi kematian. Sebaliknya, tangisan Yesus menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Yesus menangis bukan karena kekurangan kuasa atau dia tidak sempurna, melainkan karena ia sungguh-sungguh memasuki pengalaman manusia. Ia tidak hanya datang membawa solusi, tetapi juga hadir di tengah penderitaan manusia. Ia ikut merasakan kesedihan yang dirasakan mereka yang berduka. Hal ini memberikan intuisi bagi kita manusia, bahwasanya memang benar-benar Allah mengasihi umat. Inilah salah satu keunikan iman Kristen. Allah tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan, seolah-olah tidak peduli terhadap penderitaan mereka. Dalam diri Yesus, Allah hadir di tengah dunia, melihat penderitaan manusia, merasakan duka cita mereka, dan kemudian bertindak mengalahkan kuasa maut. Oleh karena itu, menjadikan tangisan Yesus sebagai bukti bahwa Yesus hanyalah manusia merupakan kesimpulan yang terlalu cepat. Tangisan hanya menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mengalami kehidupan manusia. Untuk memahami identitasnya, kita harus melihat seluruh kesaksian hidupnya, pengajarannya, mukjizat-mukjizatnya, kuasanya atas dosa dan kematian, serta kebangkitannya. Justru karena Yesus mampu membangkitkan Lazarus setelah ia menangis, air matanya memperoleh makna yang berbeda. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kasih dan empati. Allah tidak hanya mengetahui penderitaan manusia, Ia memilih hadir dan merasakan penderitaan itu tanpa kehilangan identitasnya sebagai pribadi yang sempurna. Dengan demikian, tangisan Yesus bukan melemahkan iman kepada keilahiannya. Sebaliknya, tangisan itu memperlihatkan betapa dekatnya Allah dengan manusia. Ia bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi juga Allah yang hadir, mengasihi, dan memahami setiap air mata manusia. Beda halnya ketika ada Allah yang katanya pencipta langit dan bumi, saat memberikan solusi, namun dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh manusia sepenuhnya. Ibaratkan begini, seorang raja yang kaya raya memberi kepada orang miskin, dan yang satu lagi seorang yang miskin memberi kepada yang miskin. Dua hal ini memang layak diberikan pujian, namun memiliki tingkat pujian yang berbeda. Jadi Allah yang dikenal di dalam kekristenan adalah Allah yang benar-benar dekat dengan ciptaannya. Allah yang dikenal di dalam kekristenan adalah Allah yang tidak hanya mampu menciptakan manusia, tetapi Allah yang begitu dekat di hati ciptaannya. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya tangis Yesus bukan menunjukkan bahwasanya dia lemah dan tak berdaya, melainkan memperlihatkan bagi kita semua betapa dekatnya Allah kepada ciptaannya.